Kemarin kita sudah membahas sekilas terkait dengan beberapa hadis tentang bagaimana bentuk sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin ila an qala haddatsana إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة. Ini Al-A'raj ini adalah salah satu guru daripada daripada Al-Imam Al-Bukhari. Al-A'raj itu maksudnya adalah cacat, ya, cacat kakinya. Kebetulan guru Imam Bukhari itu cacat kakinya sebelah. Jadi maka dipanggil Al-A'raj. Apakah boleh seperti itu? Apakah itu terlihat membuli? Ya, selama itu ridho tidak masalah. Artinya dia terkenal dengan nama Al-A'raj ini, padahal nama aslinya adalah Abdurrahman. Kalau tidak salah saya itu namanya Abdurrahman. Maka dikenal dengan Al-A'raj. Maka ulama hadis semuanya di dalam perawi-perawi hadis itu langsung menulisnya Al-A'raj. Yang ditulis adalah lakopnya dan dibuang nama aslinya. Artinya nama aslinya jarang ditulis. Yang ditulis adalah lakopnya Al-A'raj. Maka kalau seandainya seseorang itu ridho dengan panggilan tersebut dan tidak mempermasalahkannya, maka tidak masalah. Tapi kalau seandainya ada raut wajah yang berbeda dari seseorang, kalau kita panggil kekurangannya, maka tidak boleh menjadi haram. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma jami'an aw liyukhfihima jami'an. Maka di dalam hadis ini menjelaskan terkait dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bahwasannya untuk memakai sendal hanya sebelah saja. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Maka tidak boleh daripada kalian untuk berjalan dengan sendal yang sebelah saja. Liyun'ilhuma jami'an, agar hendaknya kalian mengenakan keduanya atau melepaskan keduanya. Maksudnya melepaskan keduanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini, itu sesuai dengan konteks. Seandainya ada orang yang mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini ketika tidak ada mudaratan. Ya, maksudnya kalau seandainya kita punya sendal sebelah, hanya sebelah saja, mungkin sebelahnya hilang, maka kalau tidak ada mudarat, gak usah dipakai keduanya. Ya, pakai aja, maksudnya jalan aja, nyeker gitu ya. Tapi kalau seandainya ada mudaratnya, maksudnya ketika keluar masjid, misalnya kita bapak-bapak ya, kebiasaan mungkin ya, kehilangan sendal yang sebelah, ya sudah, nyeker aja. Itu kalau tidak ada mudaratnya. Namun kalau ada mudaratnya, misalnya keluar daripada masjid dan aspalnya mungkin begitu panas sekali, kalau kita jalan bisa jadi ya kaki kita, telapak kaki kita kesakitan. Maka ini tidak masalah. Daripada keduanya sakit, maka lebih baik sebelah saja gitu. Asal jangan ngambil sendal orang. Nah, ini yang dilarang gitu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bahwasannya kalau seandainya sendal hanya sebelah saja, sudah lepasin saja. Kalau mau pakai, pakai keduanya. Kalau mau dilepas, lepas keduanya. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat perhatian terhadap keindahan. Ya, kalau ada orang yang nyeker sebelah, terus kemudian sebelah lagi pakai sandal, ya pasti ndak indah ya. Ndak kelihatan elok. Jadi memang benar-benar kayak seperti orang-orang yang kurang waras. Ya, orang-orang kurang waras itu terkadang ya cuman pakai sandalnya sebelah saja. Kelihatan tidak indah. Begitu perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga melarang. Maka larangan ini kata para ulama tidak sampai kepada haram, tapi larangannya kepada makruh tanzih. Hukum makruh tanzih itu adalah makruh yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Itu makruh tanzih. Tapi tidak sampai kepada haram. Kembali lagi, kalau ada mudaratnya, maka silahkan pakai sebelah daripada kedua kaki yang kita punya menjadi sakit keduanya.
Lain halnya juga kalau misalnya yang sebelah ketika mungkin kecelakaan, wal'iyadzubillah, kita mohon ampun kepada Allah, kita minta kesehatan kepada Allah. Seandainya ada seseorang yang kakinya keperban atau baru selesai terkilir atau patah kakinya dan hanya pakai sendal sebelah dan sebelah lagi pakai tongkat, maka tidak masalah hal seperti itu. Kita lanjutkan. Haddatsana Qutaibah an Malik wa haddatsana Ishaq bin Musa. Haddatsana ma'an haddatsana Malik an Abi Zubair. An Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ay ya'kula ya'ni rajula bishimalihi aw yamshi fi na'lin wahid. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang agar memakan, ya, memakan dengan tangan kiri, ya, makan dengan tangan kiri atau berjalan dengan sendal yang sebelah saja. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri. Maka hal ini juga sama. Seandainya sedang dalam kemudaratan, tangan yang sebelah kanannya kebetulan lagi sakit, ya, maka tidak masalah. Tapi kalau seandainya kedua-duanya bisa dan tangan kanannya masih sehat, maka pergunakanlah tangan kanan untuk meminum dan memakan. حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعراج. Ini kesimpulan dimasukkan lagi perawi hadis Al-A'raj tadi yang tadi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian berjalan maka atau memakai sendal, maka mulailah dengan yang kanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika memakai sendal dimulai dengan yang kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Maka seandainya melepaskan sendal tersebut, maka lepaslah mulai dari dengan yang kiri. Jangan sampai kebalik. Mulai dengan kanan, pakai dengan kanan, lepas dimulai dari yang kiri. Faltakunil yaminu awwalahuma tun'al. Maka akan jadinya kaki yang sebelah kanan akan awal pertama sekali yang memakai sendal, dan yang sebelahnya lagi sebelah kiri yang terakhir, dan yang sebelah kiri itu juga yang pertama sekali untuk melepaskan. Apa hikmah daripada ini semua? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang dengan yang kanan. Maka untuk mendapat keberkahan supaya kaki kanan itu lebih lama dengan memakai sendalnya, akhirnya untuk melepaskan dimulai dari yang kiri. Maka sendal yang sebelah kanan awal pertama dipakai dan paling terakhir dilepaskan. Supaya kenapa? Untuk tabarukan dengan yang sendal itu. Artinya setiap nikmat yang kita punya, Allah berikan kita pakaian, Allah berikan kita celana, Allah berikan kita sendal, dan Allah berikan kita penutup kepala dan lain sebagainya, itu nikmat. Maka tabarukan dengan nikmat itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan bagaimana caranya kita bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah dengan cara bertabaruk dengan apa yang kita punya. Apakah tabarukan itu bid'ah? Tidak, ya. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang tabarruk. Ya. Salah satunya ada di dalam surah Yusuf. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Yusuf alaihi salam, ketika sudah memimpin di Mesir saat itu, dan kemudian Nabi Yakub alaihi salatu wasallam sebagai ayahnya yang berhari-hari nangis terus-terusan karena tahu informasi bahwasanya anaknya Nabi Yusuf sudah dimakan serigala. Ya, sudah dimakan serigala. Padahal ulah daripada saudara-saudaranya melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Maka saat itu Nabi Yakub alaihi salatu wasallam setelah mendengar kabar informasi bahwasanya Nabi Yusuf sudah wafat, Nabi Yusuf sudah dimakan serigala. Sejak itu Nabi Yakub tidak henti-hentinya menangis sampai matanya buta, sampai matanya buta. Maka karena itu ketika Nabi Yusuf tahu informasi bahwa ayahnya buta, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf melepaskan bajunya
kemudian memberikan kepada utusannya untuk dibawakan kepada ayahnya Nabi Yakub untuk tabarukan dengan dengan pakaiannya Nabi Yusuf, sehingga dengan keberkahan pakaian Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, maka saat itu kebutaan yang dialami oleh Nabi Yakub alaihi salatu wasalam sembuh dengan keberkahan daripada bajunya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan penjelasan siapapun. Itu yang menjelaskan adalah Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam surah Yusuf salah satunya. Ya. Kemudian ayat hadis selanjutnya, haddatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Ash'ath wa huwa ibnu Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ibunda Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun man istata'a fi tarajjulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang untuk memulai dengan apapun aktivitasnya, dimulai dengan yang kanan. Berjalan dimulai dengan yang kanan, makan dengan yang kanan, apapun sampai menyisir saja. Kata Ibunda Aisyah, menyisir saja pakai dengan yang dimulai yang kanan. Maksudnya apa? Menyisir dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Kemudian watana ulihi. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang memakai sendal dengan dimulai dari yang kanan. Watuhurihi, dan juga bersuci. Maka hikmah daripada hadis-hadis ini adalah seandainya kita melakukan sunnah-sunnah, memakai sesuatu yang dengan yang kanan atau memakai sendal dengan yang kanan, kalau itu tidak diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya tidak ada. Maka pahalanya hanya jadi mubah saja. Ya, pahala mubah itu lebih rendah daripada pahala sunnah. Maka kalau kita sudah niat apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun demi meniru Nabi kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menjadi sunnah kesunahan yang derajatnya lebih tinggi daripada mubah. Haddatsana Muhammad bin Marzuq Abu Abdullah, haddatsana Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah, haddatsana Hisham an Muhammad Abi Hurairah qala kana, ini berkata Abu Hurairah, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Bahwasanya ada sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kibal, dua kibal, yang seperti yang kita jelaskan kemarin, dua kibal, yang satu kibal itu menjepit daripada ibu jari kaki dengan telunjuk kaki, yang kibal satu lagi adalah yang menjepit jadi bahan jepitan untuk jari manis dengan jari tengah. Wa Abi Bakar wa Umar, dan juga Abu Bakar dan Umar. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman. Maksudnya adalah ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sendal dengan model dua kibal, dua pengikat jari kaki itu, ternyata Abu Bakar dan Umar juga punya sendal yang modelnya sama. Artinya mereka ingin meniru apa yang dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya apapun yang kita punya, kita ingin memakai pakaian tapi ingin meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian, maka itu menjadi sunnah yang luar biasa, menjadi pahala yang luar biasa. Tapi kalau hanya memakai saja, pakai sendal dengan model apapun, padahal syariah tidak menekankan untuk kita memakai sendal harus sama seperti sendal Nabi. Jangan sampai nanti melihat ada sendal yang modelnya berbeda, dikatakan apa? Oh, ini bid'ah, sendal bid'ah. Tidak begitu juga. Ya, jadi seandainya apapun yang kita punya, baju yang modelnya mungkin tidak sama seperti yang ada di era Nabi, secara habitnya berbeda, secara culture-nya juga berbeda, maka tidak masalah. Pakai itu merupakan suatu mubah, kebolehan. Tetapi kalau mempunyai pakaian yang sama dan ingin meniru seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaiannya, itu menjadi satu kesunahan dan menjadi pahala di sana. Tapi kalau hanya memakai saja, niru tapi tidak niat karena ikut sunnah, maka itu juga menjadi mubah. Kita pakai jubah, tapi hanya ingin model-modelan saja, bukan inspirasi atau motivasi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena niat ingin mengikut sunnah Nabi. Itu hanya menjadi mubah saja. Tidak menjadi kesunahan. Maka ini penting. Segala sesuatu harus didasari dari niat.
Maka apapun yang kita punya, kita pakai baju yang kita punya atau sendal bagaimanapun modelnya, tapi pakai dimulai dari yang kanan, melepas dari yang kiri, niatkan karena ingin mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada seorang sahabat yang hanya pakai satu kibal. Sendalnya sudah mulai satu penjepit saja. Saat itu hanya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman memakai sendal yang tidak dua kibal, yang bukan dua kibal, satu kibal saja. Baik, saya rasa kita baca satu bab lagi tentang khatamun Nabi, tentang bagaimana cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini dijelaskan haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahid an Abdullah bin Wahab an Yunus an Ibn Shihab an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik berkata, qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariq, bahwasanya ada daripada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat daripada perak. Wa kana fassuhu habasyian, dan ada akiknya itu, maksudnya apa, mata cincin daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cincin apa, itu akiknya terbuat daripada Habasyi, akik dari Habasyi. Habasyi itu di mana? Ethiopia. Akiknya dari akik Ethiopia. Nah, itu adalah salah satu cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pengikatnya itu terbuat daripada perak. Tapi dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dijelaskan, kalau tidak salah dalam Sunan Nasai dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pakai cincin yang terbuat daripada emas, tapi itu juga tidak lama. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai cincin terbuat dari emas, kemudian saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melepaskan cincin dari emas dan pakaian dari sutra, maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskannya dan kemudian membuang. Maka saat itu para sahabat yang lain yang tadinya juga pakai cincin dari emas, saat itu juga buang dan tidak pakai lagi. Maka setelah itu dijelaskan di dalam hadis Imam Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemukan ada seorang sahabat yang pakai cincin terbuat dari emas. Maka saat itu, padahal sudah ada larangan yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada lelaki yang pakai cincin yang berwarna emas, yang terbuat dari emas. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil cincin yang ada di tangan pada seorang sahabat itu, kemudian membuangnya. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau rela seandainya di hari akhirat nanti engkau dikalungi dan juga diikat jarimu dari cincin yang terbuat dari api neraka? Maka saat itu sahabat ini pun membuang cincin tersebut. Setelah Rasulullah pergi, ada seorang sahabat yang mendekat, ambil cincinmu itu, enggak kamu pakai, enggak apa-apa, tapi ambil manfaatnya. Saat itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melarangnya, dan sahabat ini juga mengatakan, ya enggak, saya enggak ambil lagi, saya juga enggak mau ambil manfaat dari cincin emasnya itu, biarkan saja terbuang. Maka dari saat itu, cincin emas itu tidak diperbolehkan oleh oleh yang dipakai oleh laki-laki. Adapun perempuan itu diperbolehkan. Adapun perempuan boleh memakai cincin, emas, perak, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Perempuan itu adalah tempat diletakkannya perhiasan. Maka perempuan di dalam Islam itu sangat dihargai. Sehingga Islam saking menghargainya wanita, mengibaratkan wanita itu seperti perhiasan. Maka tempat perhiasan pada wanita, maka diperbolehkan untuk pakai cincin, emas, pakai pakaian sutra, dan lain sebagainya. Adapun memakainya pun, kalau di dalam ajaran Islam, laki-laki pakai cincin itu diatur di mana yang harusnya dipakai. Dan insya Allah akan dijelaskan di bab selanjutnya. Tapi kalau perempuan boleh pakai di mana saja, bahkan mau di kaki, mau di mana saja, mau seluruh badan dipakaikan emas juga tidak masalah. Nah, ini kalau untuk hukum bagi yang akhwat. Apa alasannya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki itu pakai daripada perhiasan emas? Karena laki-laki itu salah satu alasannya, para ulama mengatakan laki-laki itu tidak boleh menyerupai perempuan. Itu alasan yang lebih konkret, yang lebih dekat dengan kebenaran. Maka banyak sebenarnya alasan-alasan lain yang dari para ulama khilaf pendapat tersebut. Salah satunya adalah yang saya kutip bahwasannya laki-laki itu dilarang sangat untuk menyerupai wanita termasuk pakaiannya. Maka laki-laki yang memakai pakaian sutra atau pakai cincin terbuat dari emas atau perhiasan lainnya,
maka itu diibaratkan seperti laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, lain halnya kalau Hotman Paris ya, biarkan saja karena dia berbeda kepercayaannya dengan kita. Tapi ingat, setiap apa yang kita pakai cincin dari perak itu harus berniat karena ikut sunnah ittiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Hotman Paris yang berniat seperti itu, kalah kita ya. Kita hanya pakai saja tapi tidak berniat, sama aja, nggak dapat pahala sunnah. Hadatsana Qutaibah hadatsana Abu Awana an Abi Bishr an Nafi an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Bahwasanya di dalam hadis ini diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata punya cincin yang model yang lain. Oke. Sama juga terbuat dari fiddah. Fiddah ini terbuat dari perak. Fakana yakhtimu bihi, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincinnya itu sebagai stempel. Walayal basuhu, dan Nabi tidak pakai cincin tersebut. Jadi cincin itu digunakan hanya sebagai stempel. Maka cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini cincin yang modelnya lain, bukan cincin yang sesuai dengan hadis yang pertama dijelaskan tadi. Karena cincin yang pertama tadi terbuat, batu akiknya itu terbuat daripada Habasyi. Berarti ini cincin yang lain, cincin yang dimana akiknya itu bukan akik, tidak ada akik, cuman sebagai stempel yang ada di cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, multifungsi. Ya, juga terkadang juga dipakai oleh Nabi, terkadang juga dipergunakan sebagai stempel. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي حدثنا زهير أبو خيثمة an Humaid an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik menceritakan bahwasanya kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddah fassuhu minhu. Maka adanya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat daripada perak, dan juga matanya juga terbuat dari perak. Berarti yang ini yang disebutkan oleh Anas bin Malik, matanya terbuat dari perak, inilah cincin yang dipergunakan sebagai stempel. Nanti akan kita lihat rincinya bagaimana bentuk daripada cincin stempel yang digunakan sebagai stempel tersebut. Hadatsana Ishaq bin Mansur hadatsana Muadz bin Hisham hadatsani Abi an Qatadah an Anas bin Malik qala lamma arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila al-ajami qila lahu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menulis surat untuk orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu orang di luar Arab, orang Persia, orang Romawi. Maka kaisar-kaisar terdahulu sudah memakai sistem itu. Ketika menulis surat harus ada stempel. Kalau tidak ada stempel, tidak diterima. Maka dikatakan innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam. Sesungguhnya orang-orang ajam, orang-orang di luar Arab sana tidak menerima surat kalau tidak ada stempelnya. Fastana'a khataman. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu dimintakan untuk dibuat stempel itu. Faka'anni anzuru ila bayadhihi fi kafhi. Ketika sudah selesai cincin tersebut dan dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata indahnya luar biasa. Kata sahabat, seakan-akan aku melihat begitu cahayanya, putihnya, ya, cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telapak tangannya, karena sudah sudah terpakai dengan cincin yang terbuat dari perak tersebut. Hadatsana Muhammad bin Yahya hadatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari hadatsani Abi an Thumamah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik berkata qala kana naqshu khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah corak model daripada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertulis Muhammad Satr, ya, artinya di stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga dipergunakan sebagai cincinnya itu tertulis Muhammad di bagian bawah satu baris, kemudian Rasul satu baris di atasnya, Wallahu satu baris, dan wallah dan kalimat Allah itu di atas, di paling atas itu satu baris. Ya, jadi cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipergunakan sebagai stempel itu di atasnya tertulis Allah, kemudian baris keduanya Rasul, kemudian di bawahnya Muhammad. Tapi kalau dibaca dari bawah Muhammad Rasulullah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meletakkan Muhammad di atas sampai ke bawahnya Allah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mendahului
ya tidak layak untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala, makanya nama nabi diletakkan di bawah, maka nama Allah diletakkan di paling atas. Sama dimanapun kita, misalnya kita melihat di masjid-masjid manapun, kalau kita lihat nama Allah digandeng dengan nama Nabi, maka nama Allah itu pasti sebelah kanan. Atau kalau itu atas bawah, nama Allah itu pasti di atas, nama Rasulullah di bawah. Tapi kalau misalnya antara kanan dan kiri, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai yang kanan dan juga Allah itu mencintai yang kanan, maka nama Allah itu di sebelah kanan dan nama Nabi itu sebelah kiri. Maka kalau bapak-bapak di sini melihat kemanapun nanti perginya, melihat kebalikan itu, misalnya di masjid melihat nama Nabi ternyata sebelah kanan dan nama Allah sebelah kiri, itu boleh komplain. Nah, bawakan hadisnya, maka boleh boleh komplain. Nah, itu salah peletakannya. Baik, kita lihat, beginilah gambar, salah satu contoh atau duplikat daripada cincin yang dipakai sebagai stempel, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang dijadikan sebagai stempel. Oke. Allah, Rasul, Muhammad. Selanjutnya, kita selesaikan bab tentang khatam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami, Abu Amr haddatsana Nuh bin Qais, an Khalid bin Qais, an Qatadah, an Anas bin Malik, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kataba ila al-Kisra wa Qaisara wan Najashi. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menulis surat kepada Kaisar, kepada Kisra, dan juga kepada Kaisar dan juga kepada Najasyi. Tiga raja, raja dari Romawi, raja dari Persia, dan raja daripada Ethiopia, Najasyi. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menulis surat kepada mereka, ketiga raja ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahum la yaqbaluna kitaban, dikatakan mereka itu tidak akan menerima tulisan atau surat kecuali ada stempelnya. Fasagha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dibuatkan stempel, ya, dari yang terbuat daripada perak. Wa nuqisya fihi, dan tertulis di stempel itu Muhammad Rasulullah. Haddatsana Ishaq bin Mansur akhbarana Sa'id bin Amr. Oke, ya. Sedikit saya jelaskan. Kalau seandainya kata para ulama, kalau seandainya stempel itu, ya, saat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya ada sahabat yang memakai cincin yang sama seperti yang dipakai oleh Nabi, saat itu dilarang. Hukumnya haram. Karena stempel itu adalah melambangkan identitas seseorang. Jangankan stempel, lakob saja, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya lakob, sering dipanggil juga Abul Qasim. Ya, karena ada anaknya yang namanya Qasim. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan siapa saja daripada sahabatnya untuk dipanggil Abu Qasim. Haram hukumnya. Kenapa? Karena itu identitas. Maka tidak boleh sama. Apalagi identitas Nabi itu tidak boleh disamakan oleh siapapun. Maka saat itu, ya, ketika masa Nabi itu tidak ada yang boleh sama cincinnya yang tertulis Muhammad Rasulullah. Terus apa hukumnya kalau zaman sekarang? Jadi banyak sekali cincin-cincin Muhammad Rasulullah itu yang dijual di Shopee. Kalau kita buka tuh Shopee banyak sekali. Ya, masih ada cincin yang coraknya duplikat yang seperti ini. Terus bagaimana hukumnya kalau memakai? Boleh, boleh-boleh saja. Karena zaman sekarang ya artinya tidak lagi di zaman era Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di masa kita. Maka identitasnya tidak ada yang sama. Artinya kita tidak mungkin bisa menyamakan identitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hukumnya sekarang itu boleh pakai. Asalkan ada syaratnya. Asalkan karena itu bertulisan nama Nabi dan juga nama Allah ada di atasnya, hati-hati. Jangan sampai dibawa ke toilet. Itu saja syaratnya. Kalau mau dipakai di tempat yang aman, tempat yang bersih, maka pakai. Sunnah, kalau mau disunnah. Kalau mau dipakai untuk meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadinya pahala sunnah. Hadatsana Ishaq bin Mansur akhbarana Sa'id bin Amir wa Hajjaj bin Minhal an Hammam an Ibnu Jurayj an Zuhri an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke toilet, khala, ya, khala ini adalah toilet, tempat persembunyian. Ya. Kalau di Malaysia itu kalau kita lihat tuh toilet tuh apa bahasanya? Bilik merenung, ya. Karena di situ bisa merenung.
bilik merenung. Agak lucu kadang ya kita lihat bahasa-bahasa Malaysia ini, istilah-istilahnya. Maka di dalam bahasa Arab juga ternyata cocok dengan kalimat itu. Khala itu adalah tempat persembunyian gitu, itu toilet. Naza'a khatamahu, melepas cincinnya, melepas cincinnya. Kenapa? Karena ada tertulis Allah, Rasul Muhammad sehingga dilepas. Maka sekarang juga hukumnya itu berlaku kalau apa saja yang kita punya dan itu adalah lafaz Allah, misalnya gelang kita punya adalah lafaz Allah atau apa namanya kalung yang kita punya itu biasanya ya liontinnya tuh yang wanita ini yang akhwat mungkin harus lebih hati-hati. Kalau ada liontinnya yang ada lafaz Allah maka jangan dipakai sembarangan, harus dijaga, jangan sampai dibawa ke toilet. Nah, kalau sudah tahu makanya hukumnya haram. Tapi para ulama menjelaskan secara rinci daripada hal ini hukum-hukumnya. Kalau seandainya eh, ada yang terbuat dari emas ataupun mungkin gak amanah cincin tersebut atau perhiasan yang kita punya dan ada tulisan lafaz Allahnya, kalau kita titip ke yang lain sedangkan kita misalnya dalam perjalanan mau titip ke yang lain gak amanah pastinya ya, mungkin orang lain kita nggak kenal, gak mungkin kita titip perhiasan kita. Maka bagaimana caranya? Setidaknya masukkan ke dalam kantong baju, artinya tidak terlihat, atau masukkan ke dalam tas, tidak terlihat begitu saja dan tidak terpampang. Kalaupun tas tidak ada, kantong baju tidak ada, setidaknya kita genggam, ya, masukkan ke dalam genggaman tangan, maka genggam selama itu tidak terlihat, genggam saja. Nah, maka itu artinya kita masih berikhtiar untuk menyelamatkan, berikhtiar untuk menutupi lafaz Allah yang tadinya kita berusaha untuk sebenarnya tidak mau kita masukkan ke dalam toilet. Maka itu diperbolehkan. Maka ikhtiar-ikhtiar seperti itu diperbolehkan. Sama halnya kalau seandainya handphone nih, terus bagaimana hukumnya kalau kita masukkan ke dalam toilet? Nah, nah, karena handphone itu mungkin ada yang aplikasi Al-Quran, apakah boleh? Sampai kepada haram? Tidak. Ya. Jadi kalau seandainya aplikasi itu tidak dibuka, maka tidak haram. Boleh saja dimasukkan ke dalam toilet. Nah, tapi seandainya eh, dibuka aplikasinya, maka akan menjadi haram. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه wasallam khataman. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibuatkan khatam daripada perak. Fakana fi yadihi, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Tsumma kana fi yadi Abi Bakar. Kemudian saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan kemudian diteruskan khatam itu, stempel itu di tangannya Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, kemudian dipakai oleh Umar. Kemudian ketika Umar wafat, tsumma kana fi yadi Utsman. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman, dipakai oleh Sayyidina Utsman. Hatta waqa'a fi bi'ri Aris. Sampai ya, khatam itu stempel yang sebagaimana juga menjadi cincin yang pernah dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata itu regenerasi sampai dipakai oleh Sayyidina Utsman. Ketika sudah berada di tangannya Sayyidina Utsman, qadarullah. Ini bukan Sayyidina Utsman menyengaja, bukan ya, tapi qadarullah bahwasannya itu cincin ternyata jatuh di dalam bi'run aris, di dalam sumur aris. Di dalam sumur aris. Di mana sumur aris? Nah, kita lihat nanti sumur aris itu berada di dekat Masjid Quba. Kalau ada bapak-bapak ibu di sini yang pernah ke ya, yang pernah sudah umroh, ya pernah ke Masjid Quba, maka kita lihat sekarang itu Bir Aris itu dibuat tanda seperti ini, bulatan bahwa ini adalah bir. Di sini dulu sumur Aris. Disinilah tempat di mana cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjatuh pada masa yang pernah dipakai oleh Sayyidina Utsman. Nakshuhu Muhammadur Rasulullah, ya, itu tertulis Muhammad Rasulullah. Jadi ini cerita tentang bagaimana cincin itu ternyata jadi regenerasi setelah dipakai oleh Nabi, kemudian Nabi memberikan kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian stempel itu diestafetkan kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar menjadi khalifah, kemudian diestafetkan menjadi kepada Sayyidina Utsman. Qadarullah di tangannya Sayyidina Utsman jatuh di dalam sumur Aris. Maka setelah itu stempel itu tidak dipakai lagi. Oleh karena itu, inilah yang kita jelaskan beberapa penjelasan atau informasi yang kita dapatkan tentang
cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang ada di dalam kitab Syama'il itu ada dua model. Yang pertama, model pertama itu ada akiknya daripada Habasyi. Dan yang kedua, model yang kedua itu adalah cincin yang terbuat daripada perak dan juga akiknya juga perak. Artinya tidak ada akik tapi yang tertulis daripada Muhammad Rasulullah dan itu digunakan menjadi stempel untuk menulis surat apapun. Subhanallah. Ini adalah adapun bagaimana dan di mana yang diperbolehkan memakai cincin atau cara memakai cincin yang lebih tepat sesuai dengan sunnah akan dijelaskan di bab yang selanjutnya. Bab fi takhattumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa ini yang dapat kita paparkan pada malam hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat dan semoga kita setelah ini ya kalau pakai cincin jangan lupa niat cincinnya itu dipakai karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit kita spill sedikit ya. Kalau ingin pakai cincin dan nanti insya Allah akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Kalau pakai cincin itu sunnahnya bagi laki-laki. Ini bagi laki-laki. Bagi perempuan di mana saja jadi sunnah. Bagi laki-laki sunnahnya di kelingking yang pertama. Di kelingking. Ya, sunnahnya di kelingking. Kalau tidak ada di kelingking, maka menjadi sunnah di jari manis. Ya, jadi sunnahnya di kelingking, maka kalau seandainya di kelingkingnya tidak nyaman, maka pakai di jari manis. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melarang di jari telunjuk dan jari tengah. Juga termasuk jari ibu jari. Itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan kedua tangan ini. Ini bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan boleh di mana saja. Saya kira semoga jelas. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita jelaskan ada beberapa alasan-alasan nanti di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Kita diskusi sejenak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia kedokteran dikatakan bahwa kalau laki-laki memakai emas itu akan bereaksi di dalam tubuhnya, sedangkan laki-laki itu tidak menstruasi, jadi tidak terbuang sehingga akan mengendap di dalam tubuh. Itu dari dunia kedokteran. Kemudian yang mau saya diskusikan itu mengenai niat, Pak Ustadz. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, setelah Futuh Mekah itu tidak ada lagi hijrah, yang ada adalah jihad dan niat. Jadi ini tadi dibahas tentang niat, jadi memang sinkron sekali. Jadi Mhm, niat ini salah satu yang harus diluruskan. Jadi betul. setelah Futuh Mekah itu jihad dan niat. Penjelasan lanjutnya bagaimana Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Ustadz Ibkar, jazakumullah khair. Ya, kita mendapatkan tanggapan daripada Ustadz Ibkar dan insya Allah menjadi ilmu yang lebih bermanfaat bagi kita. Ternyata ada kata Ustadz Ibkar adalah ketika memakai cincin itu terbuat dari emas bagi laki-laki, ternyata itu juga berpengaruh kepada kesehatannya laki-laki. Maka sangat sinkron dan sangat relevan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hal-hal yang ketika dilarang oleh Nabi itu sebenarnya demi kebutuhan kita juga, demi kita juga. Bukan semena-mena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang atau menyuruh sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Ya, salah satunya manfaatnya ya untuk kesehatan kita. Ya, termasuk daripada untuk memakai sutra juga memakai cincin yang dari emas. Adapun laki perempuan ternyata tidak. Subhanallah. Ya, itulah bahwasanya banyak sekali yang kita baca tentang ilmu-ilmu kesehatan yang pernah dimodelisasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca itu ada Tibbun Nabawi, ya, kitab yang menjelaskan tentang bagaimana anjuran atau hadis-hadis yang tercantum di sana, hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana ilmu kesehatan yang pernah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat sinkron dengan kehidupan segala aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua terkait dengan bagaimana bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah maka tidak lagi dikatakan jihad fisabilillah setelah Fathu Makkah.
Sebenarnya jihad itu juga kalau kita melihat di dalam hadis yang pertama di dalam Arba'in An-Nawawiyah, di sana dijelaskan bahwa innamal a'malu binniyat. Ya. Bahwa sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, aktivitas apapun itu sebenarnya dilihat daripada niat yang kita punya. Maka di sana itu sangat-sangat relevan dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ifkar. Hadis itu juga setelahnya menjelaskan tentang jihad. Bahwasanya ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut jihad, ikut berperang, ya bersama Nabi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu tujuan perangnya, orientasi pertamanya bukan karena lillahi taala, tapi karena ada seorang wanita yang digemari dan ingin dinikahi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya barang siapa yang punya tujuan lain, maka dia akan mendapatkan. Allah juga mungkin mentakdirkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi barang siapa yang menginginkan semua orientasinya karena lillah, karena rasulnya, maka dia akan mendapatkan buah yang lebih baik daripada apa yang diinginkan. Ya, maksudnya ya apapun yang kita jalankan sekarang sebenarnya secara lahir mungkin jihad saat itu sudah dibatasi, sudah selesai setelah jihadnya Fathu Mekah. Tapi jihad fisabilillah itu tidak bisa secara batinnya, secara batin itu tidak bisa dibatasi dengan jihad dalam perperangan saja. Maka dikatakan ada orang yang menuntut ilmu di jalan Allah juga dikatakan jihad fisabilillah. Ada orang yang apa namanya? Ada orang perempuan yang yang menjadi sosok ibu dan melahirkan anaknya ketika meninggal maka mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Sebenarnya banyak pengorbanan dan aktivitas-aktivitas yang ketika diniatkan itu lillahi ta'ala menjadi jihad fisabilillah. Maka di dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan. Ada orang-orang, sekelompok orang-orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, itu jihad fisabilillah. Ternyata ada sekelompok orang yang menetap di kampungnya dan tidak keluar untuk berperang, dan hanya mereka berperang dengan pena mereka, artinya mereka berperang dengan cara menuntut ilmu, itu juga dijadikan sebagai jihad fisabilillah. Subhanallah. Nah, jadi jihad fisabilillah itu sebenarnya dalam arti luas sekali. Membelanjakan harta kita, sering bersedekah, membelanjakan harta kita di jalan Allah itu jihad fisabilillah. Sering bersedekah, sering berkurban, sering membantu orang miskin, maka itu juga jihad fisabilillah. Insya Allah akan jadi pahala jihad. Sama sekarang, misalnya dikatakan, apakah Palestina itu jadi jihad fisabilillah? Kalau niatnya benar karena lillahi ta'ala, insya Allah jadi jihad fisabilillah. Tapi kalau niatnya tidak benar, ada sesuatu yang lain yang ingin digapai, bukan hanya karena soal sekarang banyak mengaitkan bahwa ya perang Israel Palestina itu bukan lagi karena soal agama, soal kemanusiaan dan lain sebagainya. Tapi tergantung pribadi seseorang, tergantung orang di sana. Ya kalau misalnya Hamas, pasukan Hamas di sana untuk memberantas kaum Israel, melawan orang Israel, tapi karena lillahi ta'ala maka akan jadi jihad. Tapi kalau soal perpolitikan dan lain sebagainya maka tidak jadi jihad. Ya, jadinya sesuai dengan yang mereka niatkan. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik. Atau ada tanggapan dari yang lain? Atau Pak Ridwan atau Pak Doni? Dipersilahkan.